Memang asik untuk kita mengimpor barang dari luar negeri seperti ini. Begitu teman-teman. Halo teman-teman Alisap, kali ini kita tidak mereview produk rokok. Kita akan coba saya akan berceritakan pengalaman saya ketika mengimpor barang dari luar negeri. Nah, kali ini adalah ini Blackview N6000. Blackview 6000 ini rilis di bulan Juli 2023 kalau nggak salah. Kemudian saya dapatnya ini adalah di bulan November 2023 lewat AliExpress. Jadi hitungannya adalah mengimpor barang itu. Nah, ini kita lihat untuk ketika unboxing ini pasti dia sudah lulus dari bea cukai, kemudian juga ada seal-nya dari PT Pos Indonesia. Nah, ini masih terbungkus dan di sini ada yang di belakangnya tadi sudah ada barcode-nya. Kemudian pasti juga ada emailnya juga karena itu yang akan didaftarkan. Ini sudah lulus bea cukai. Coba akan kita lihat untuk di dalamnya. Wah, ini cukup tebal juga. Karena gini teman-teman, ini saya dapatnya itu dari Cina. Nah, dari Cina itu kemudian transit ke Singapura. Nah, ini agak lama juga di Singapurnya. Maksudnya ini hampir satu bulan lebih lah untuk produk ini bisa masuk ke Indonesia. Ini hati-hati kita bukanya untuk si produknya ini. Nah, ini di dalamnya masih ada untuk si ininya, untuk si siapa namanya, si bungkusnya. Kemudian kita lihat nih untuk boxnya, box Blackview itu pasti mayoritas pas besar-besar seperti ini. Walaupun ini untuk si N6000 ini kecil, tapi boxnya juga tetap besar. Nih ada 16 GB untuk si RAM-nya. Nah, di bawah ini pelawang bawahnya seperti ini untuk Blackview N6000. Lalu kita coba akan buka untuk Blackview-nya ini. Nah, saya bentar. Nah, ini ada yang asik ya, sama semuanya dua kali. Saya yang pertamanya adalah BV7000, kemudian ini yang N6000 itu boxnya sama. Kemudian kita buka pelan-pelan untuk si dosbooknya kali ini. Nah, ini kita bikin semuanya terbuka cukup pelan-pelan aja biar tidak tergores untuk si dosbooknya ini. Oke, semuanya sudah. Akan kita coba lihat untuk di dalamnya si Blackview N6000 ini. Nah, ini juga agak sulit untuk membukanya. Maksudnya kenapa ini biar plastiknya tidak terbuka semua, maksud saya biar tetap awet untuk dosbooknya. Nah, ini kita lihat untuk di dalamnya. Nah, ini Blackview N6000. Di dalamnya ini unit device-nya agak susah. Oke, bentar, ambilnya juga agak susah. Oke, ini untuk device-nya Blackview BV6000 4,1 inch, cukup kecil. Kemudian ini adalah manual book-nya, manual book untuk Blackview N6000. Nah, ini ini untuk ininya, congkel kartu. Nah, untuk congkel kartunya itu ini email dan lain sebagainya, dan juga di belakang
itu. Terus kemudian ini untuk batok chargernya, kepala charger ini. Terus kemudian kita lihat yang satunya adalah untuk kabel charger. Ini kabel chargernya Type C biasa untuk si BV6000 ini. Oke, yang di bawahnya lagi ada apa lagi? Oh, ini nggak bisa dibuka. Udah, berarti itu aja untuk si paket yang ada di box si Blackview N6000 itu tadi. Oke, mari kita coba untuk hidupkan si device-nya ini tadi. Kita lihat. Ini agak susah juga. Oh, ini harus dibuka. Maksudnya tidak bisa selongsainya di selongsong aja. Agak susah. Nah, ini harus dirusak juga. Harus bener-bener harus dibuka untuk si plastiknya BV-N6000, Blackview BV6000 kita buka. Oke. Ini masih ada depannya itu, ini masih ada screen guardnya. Nah, dia langsung ada screen guard. Belakangnya ini adalah IMEI dan lain sebagainya, seri dan lain sebagainya. Kemudian kita akan coba untuk lihat menghidupkan si Blackview N6000 ini. Kita buka dulu untuk si tempered glassnya. Ini hati-hati karena aduh, malah ikut semua tempered glassnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian sisi on off-nya ada di sini itu. Kemudian untuk tempat kartunya di mana ya? Tempat kartu kan kita coba cari. Oh, ini. Di situ tempat kartu itu untuk on off. Kita coba untuk hidupkan. Nah, ini Blackview. Ini untuk loading, menurut saya ini loading juga agak cukup lama. Nah, ini ciri khasnya Blackview, logonya Blackview di sini. Ini masuk pertama kali. Welcome-nya dari Blackview. Kemudian bahasa, kita pilih bahasa untuk yang bahasa internasional aja, bahasa Inggris. Lalu kita pilih untuk di Indonesia, halo Indonesia. Kemudian ini ada beberapa pilihan ukuran tampilan dan teks ini. Kemudian ini setelan pandangan. Lanjutkan kita. Oh, ini karena ini belum ada kartunya teman-teman, harus menghubungkan ke WiFi yang seperti itu. Ini nanti aja dulu, coba kita lanjut dulu untuk isinya. Ini ada peringatannya. Lalu setelah itu harus menghubungkan ke WiFi. Ini nggak mau ya kalau nggak WiFi kayaknya. Oke, tanggal kita setting tanggalnya ini di bulan November. Setting tanggal untuk di Bangkok, Jakarta. Jadi Greenwich plus 7 kita untuk di ininya. Nah, ini Oktober. Kita pilih. Nah, pilih untuk November tanggal 9. Ini jamnya, ini saya unboxing ini di malam hari teman-teman. Nah, ini udah. Next, kemudian kita layanan Google. Nah, setelah masuk layanan Google, kita masukkan untuk device-nya kita, apa namanya, si ininya kita, email. Kita masukkan email. Nah, ini style pin. Kemudian ini siapkan ponsel. Oke, nah ini bentuk di layar pertamanya itu teman-teman, Blackview N6000 seperti ini. Oke teman-teman, nah
nanti coba ya lumayan cepat untuk HP sekecil ini dia, tapi kurang sensitif. Nah, ini juga lumayan. Ini cara gesernya ini saya belum menemukan. Untuk di sana ada tiga titik itu back, home, sama pengaturan. Ini yang di bawahnya ini kosong sama sekali, hampir mirip dengan iPhone. Nah, ke bawah, ini untuk yang pengaturan settingannya itu teman-teman. Nah, oke. Ya, setelah ini coba kita akan lakukan untuk pengisian kartunya. Kita coba isi untuk si Blackview ini kartu SIM untuk biar kita bisa lihat untuk gimana sinyalnya gitu. Oke, ini coba mau kita buka. Ini sudah terbuka untuk tempat SIM-nya. Ini SIM-nya SIM nano, dia ada 2 biji. Nah, ini bentuknya adalah saling berdampingan, maksudnya atas bawah cukup kecil. Untuk kartunya segini dimasukkan. Ini ada pengaitnya agak susah juga. Bentar, ini jadi pengaitnya ini kayak ada plastik atom. Nah, jadi kayak harus bener-bener terkunci. Malah jatuh. Ini harus benar-benar terkunci dan agak susah saya untuk memasukkan kartunya ke sini. Nah, teman-teman, mungkin gini dari atas gini. Sebentar, sabar. Oke, setelah terkunci, nah, jadi dia kayak ada pernya gitu, bukan per, tapi ya untuk menguncinya ada di atas kayak gitu. Nah, ini terus kemudian satunya lagi di sebelah bawahnya, maksudnya bolak-balik. Untuk si kartunya ini modelnya bolak-balik. Ini oke, sudah bisa masuk. Untuk kartunya agak lumayan susah teman-teman. Oke, ini sudah. Ini coba kita masukkan ke slot kartunya yang ada di sini. Kebalik. Sorry. Ini gimana ya masukkannya? Ini setidaknya pasti tulisannya ada di atas. Oke, gitu. Kita masukkan. Ya. Begini kita coba untuk hidupkan si device-nya, teman-teman. Jadi logo Blackview yang seperti ini. Oke, inilah logonya Blackview. Kita tunggu. Ya, untuk yang dihidupkan kedua ini agak cukup lumayan cepat juga. Nah, langsung masuk. Nah, ini di dalamnya seperti ini, teman-teman. Oke, sudah bisa hidup. Sinyal juga sudah ada. Oke, yang seperti ini untuk pengaturan yang lainnya, pengaturan kartu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi ketika kita unboxing untuk si device-nya si Blackview ini tadi. Nah, teman-teman, yang di sini mau ada yang cukup menarik dari Blackview ini adalah di sini ini ada fasilitasnya adalah toolbag. Toolbag. Di toolbag ini dia isinya ada beberapa kompas, segmeter, sunmeter, protractor, magnifier, terus kemudian barometer dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang cukup unik adalah di sini ada radio FM. Tapi kalau kita harus menghidupkan radio harus ada antena. Antena maksudnya kalau device-device seperti ini kan butuhnya adalah earphone, gitu kan.
Namun untuk Blackview N6000 ini hanya ada satu colokan, yaitu colokan untuk si charger. Jadi colokan jack untuk sound tidak ada. Biasanya kan ada di sini nih, atau di bagian sisi ini tidak ketemu untuk si colokan untuk si sound itu tadi, untuk si earphone gitu teman-teman. Nah teman-teman, ketika kita masuk ke bea cukai, ketika kita impor barang pasti masuk ke bea cukai. Nah ada kejadian menarik adalah apa yang tertulis di paket dengan invoice ini beda. Jadi ini saya dapat harga $169, tapi di paket tertulis adalah $53. Nah selisih ini menurut bea cukai adalah pelanggaran, jadi akan dapat sanksi administrasi gitu teman-teman. Akhirnya saya juga akhirnya dapat sanksi administrasi. Nah sanksi administrasi ini sebaiknya segera kita juga urus, karena kalau di bea cukai yang didaftarkan itu hanya satu IMEI. Padahal di HP-HP Cina biasanya ada dua slot, jadi ada 2 IMEI. Nah IMEI yang satunya lagi kita harus mendaftarkan sendiri. Nah mendaftarkannya sendiri ini based on invoice yang nanti akan menjadi lampiran berkasnya, permohonan IMEI, kemudian lampiran berkas dan lain sebagainya gitu. Nah jadi teman-teman sebisa mungkin untuk berkas-berkasnya ini memang lengkap gitu. Nah kemudian kalau bisa untuk misalnya kita beli di AliExpress, dicat untuk si penjualnya ini sebisa mungkin harganya memang persis seperti harga yang ada di invoice. Maksudnya yang tertulis di paketnya tadi sebisa mungkin adalah harga yang tertulis di invoice. Kalau tidak, nanti kita yang akan kerepotan, karena akan kena sanksi administrasi, di mana antara invoice dengan harga yang tertulis di paket itu beda. Itu teman-teman, satu itu. Nah ketika kita pengurusan IMEI ini sebenarnya prosesnya sudah jelas prosesnya, cuman agak lama karena kita harus benar-benar ngejar ke bea cukai, kemudian ke Ditjen IKC, kemudian nanti dari situ baru akan didaftarkan ke Kemenperin. Nah teman-teman, banyak faktor yang si IMEI ini akhirnya tertahan, IMEI yang satunya lagi tertahan. Mungkin karena kita kurang follow up mungkin, atau mungkin yang dari petugasnya bea cukai cukup banyak yang harus didaftarkan, akhirnya punyanya kita terlupa. Ini yang di BV 6000 N6000 ini saya pengajuan IMEI kedua itu hampir 1 bulan, dan itu kita intens untuk selalu ngejar by email, kemudian di Bravo bea cukai, juga telepon ke bea cukai. Akhirnya dalam waktu 1 bulan lebih dikit lah, itu semua emailnya sudah bisa aktif semuanya gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalau sekarang teman-teman lihat di marketplace untuk Blackview N6000 itu harga di kisaran 4 sampai 6 juta, mungkin sekitar itu. Nah untuk komparasi kita impor sendiri untuk barang seperti ini sebenarnya hampir sama. Maksudnya gini, ini $169 itu kita masih kena bea cukai, belum lagi kalau misalnya ada sanksi administrasi dan lain sebagainya, mungkin kita juga akan kena. Nah kalau kita beli langsung ke marketplace itu kita sudah dijamin IMEI-nya hidup, kita tidak usah ngurus apapun. Nah selisihnya itu mungkin 1 sampai 2 juta lah misalnya, tapi kita sudah tidak pusing-pusing lagi untuk mengurus IMEI sendiri gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya ingin impor, ya jangan lupa semua berkas prosedurnya itu diikuti. Tapi memang asik kalau kita bisa ngimpor sendiri, kita akan tahu bagaimana prosesnya, perjalanannya, alurnya seperti apa, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, Alhisab, saya tidak banyak untuk mengeksplor si device-nya ini. Saya hanya bercerita tentang bagaimana alurnya ketika kita mengimpor barang dari luar negeri. Itu harap berhati-hati. Dan kalau di AliExpress atau mungkin marketplace luar negeri yang memang terpercaya, itu memang sudah terpercaya dan pasti barang sampai. Cuman teman-teman harus follow up untuk di bea cukainya secara intens agar si produknya, barang yang teman-teman impor ini tadi sampai ke tujuan dengan selamat. Gitu aja sih teman-teman. Nanti
Mungkin ada teman-teman kita mau berbagi, share dan lain sebagainya, kita bisa saling komen. Nanti apa yang saya tahu bisa saya jawab. Memang asik untuk kita mengimpor barang dari luar negeri seperti itu. Begitu teman-teman. Mungkin cukup itu dulu. Salam ahli hisab.